Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Miftahus Sudur kelas Tahusus semester 6, izin mengerjakan tugas untuk membuat video pengalaman tentang kaitannya dengan muraqabah. Sebagai pengantar, di sini muraqabah itu merupakan sikap batin berupa kesadaran yang terus-menerus bahwa Allah itu selalu melihat, mengetahui, dan mengawasi setiap apa yang kita lakukan, baik dalam keadaan sendiri maupun ketika di kerumunan atau bersama dengan orang lain. Nah, di sini yang pertama saya akan menceritakan pengalaman ketika saya pribadi menahan diri dari sesuatu perbuatan yang tidak baik karena merasa Allah itu melihat dan mengawasi saya ketika melakukannya. Yaitu ketika saya seringkali melakukan kegiatan belanja atau jajan di minimarket atau di Alfamart atau di Indomaret. Itu terkadang si kasirnya itu memberikan kembalian yang lebih sama saya, di luar yang seharusnya kembaliannya lebih. Nah, di momen tersebut saya seringkali mengembalikan uang lebihnya tersebut. Nah, kaitannya pengalaman saya dengan muraqabah ini, yaitu bisa saya sampaikan bahwasanya momen ketika saya menyadari untuk mengembalikan uang tersebut itu karena saya merasa perbuatan itu tidak baik. Dan semata-mata kalau saya tidak mengembalikan uang tersebut, maka saya sedang berlaku tidak jujur. Nah, di sini juga bisa disampaikan bahwa di saat yang sama perasaan dilihat atau diawasi oleh Allah itu ada pada hati saya, sehingga saya memilih untuk jujur daripada mengambil uang yang lebihan yang tidak seberapa itu. Nah, hikmah dari perbuatan tersebut, seringkali saya setelah belanja itu merasa tenang, merasa nyaman, merasa lega gitu. Beda halnya ketika saya pernah juga tidak melakukan perbuatan jujur itu, atau ketika ada kembalian itu malah nggak sengaja saya bawa gitu, saya ambil kembaliannya. Beda ketika hal tersebut yang saya lakukan, yang saya rasakan ketika kembaliannya tidak saya kembalikan, itu ketika setelah belanja itu seringkali hatinya was-was gitu, tidak tenang, kayak ada yang kurang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait pertanyaan tentang pernahkah Anda melakukan suatu kebaikan tanpa diketahui orang lain, apa yang Anda rasakan saat melakukannya. Ini masih kaitannya dengan aktivitas perbelanjaan saya di minimarket tadi. Seringkali bukan saya sendiri sepertinya, kebanyakan orang juga melakukan hal yang sama, yaitu ketika menerima uang receh ketika diberi kembalian. Nah, biasanya yang saya lakukan ketika menerima kembalian receh itu seperti 300, 500, bahkan 1000, 2000. Kan biasanya di Alfamart atau Indomaret itu ada di luarnya itu ada kotak amal gitu buat santunan anak yatim dan lain sebagainya. Nah, seringkali kembalian recehnya itu saya masukkan ke dalam situ.
tidak diambil sebagai uang kembalian. Nah, itu salah satu hal yang saya lakukan yang semoga dianggapnya sebagai amal baik, dan saya melakukannya dengan ikhlas tanpa sepengetahuan orang lain. Kaitannya dengan muraqabah juga, sama seperti tadi, ketika saya melakukannya, harapan saya ketika Allah selalu mengawasi, harapan saya ketika saya mengikhlaskan beberapa rupiah uang kembalian yang saya terima, itu bisa menjadi amal baik bagi diri saya sendiri, seperti itu. Dan kaitannya dengan upaya yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi setiap perbuatan, ucapan, dan niat baik kita. Saya rasa untuk meningkatkan kesadaran terkait muraqabah ini, utamanya kembali lagi tentang amaliyah zikir harian. Karena bukan hanya yang saya rasakan ketika saya pribadi memperbanyak zikir itu, implikasinya atau efek baiknya itu tidak hanya ketika berzikirnya itu saja, tapi setelah berzikirnya rasanya keinginan atau dorongan untuk berbuat baik itu setiap harinya selalu ada, selalu meningkat, selalu diupdate gitu. Jadi upaya yang akan saya lakukan adalah selalu mengistiqomahkan zikir jaharnya, karena dengan zikir jahar itu implikasinya ke berbagai macam hal, salah satunya ke muraqabah ini. Terima kasih, demikian mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.